Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina fa innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, dan segenap jamaah rahimakumullah. Saderengipun kalajengaken, mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summal hamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita haturkan, kita panjatkan kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita. Sholawat bermahkotakan salam kita sanjungkan kepada uswah dan qudwah sholihah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kalau kita merenung sejenak terkait dengan beberapa peristiwa akhir 2024 dan awal 2025, dan kalau kita membuka lembaran peristiwa-peristiwa dalam negeri khususnya, kaleidoskop musibah itu memang rata-rata kisarannya itu terjadi di antara Desember dan Januari. Yang paling teringat oleh saya itu semenjak awal kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI ke-6 setelah Gus Dur ya, bukan Mega Pak. Gus Dur itu ketiga ya. SBY berarti kelima. Waktu itu kalau kita kembali sedikit ke belakang, 2004 akhir itu kan SBY baru saja dilantik. 2004 akhir atau bertepatan dengan bulan Desember 2004.
itu di Indonesia ditimpa musibah terbesar mungkin ya sepanjang kita tahu Indonesia, yakni dengan peristiwa tsunami Aceh. Tsunami Aceh itu Pak, itu meluluh lantakkan 6 kabupaten. Yang paling timur itu ada Nagan Raya, kemudian Tenom, Aceh Jaya, Calang, kemudian Aceh Besar, Banda Aceh. Itu luluh lantak, lebih dari 200.000 korban jiwa yang dinyatakan, ya 250 malah yang dinyatakan menjadi korban pada waktu itu. Luar biasa kerusakan material, sampai hari ini restrukturisasi atau recovery pembangunannya itu belum selesai, ya. Dan waktu itu memang suasana sangat mencekam ini, di Banda Aceh. Terus ke sini peristiwa-peristiwa itu kemudian hampir seperti langganan setiap tahun, Pak. Setelah Aceh, yang terbesar waktu itu adalah gempa di Jogja. Itu setahun, karena 2006, 2004 itu di Aceh akhir. Peristiwanya sama di waktu duha. Ya. Terus sampai kemudian bencana-bencana yang banjir, yang tanah longsor, yang likuifaksi, yang gempa bumi, yang gunung meletus, terus panjang 2004 sampai 2005 awal ini seakan-akan Indonesia menjadi negeri yang tidak pernah sepi dari namanya musibah. Ya. Di akhir Desember dan awal Januari ini, sampai dengan akhir Januari ini, sebenarnya peristiwa musibah atau bencana yang menimpa masyarakat Indonesia itu sangat banyak, Pak. Yang banjir, yang tanah longsor, yang likuifaksi, yang gempa, yang kebakaran, ya, dan semua ada korban jiwa, gitu ya. Itu banyak di berbagai tempat. Nah, kemudian dalam skala internasional kita juga dikagetkan dengan sebuah peristiwa kebakaran paling dahsyat di sepanjang sejarah yang kita lalui barangkali, Pak, ya. Yakni kebakaran yang terjadi di salah satu kota di negara yang konon termaju di dunia, negara yang disebut dengan istilah adikuasa, negara super power, negara adidaya, tetapi faktanya tidak berdaya. Ketika Allah hadirkan bencana kebakaran di kota mereka yang namanya Los Angeles. Ada tempat yang sangat terkenal di sana namanya Hollywood. Ya. California merembet ke San Francisco, bahkan New York. Ya. Kebakaran itu sangat dahsyat dan tidak ada rekaman yang mewakili, Pak, karena memang pada waktu itu seperti yang nanti saya jelaskan ayatnya, ya, yang diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, faidahum mublisun, mereka itu terbengong dan berputus asa dan saking dahsyatnya. Api itu datang di Los Angeles itu, Bapak Ibu, ya, itu jam 1 dini hari waktu sana. Dan itu dijelaskan Allah dalam Al-Quran nantinya. Jam 1 dini hari, di mana orang mestinya
baru enak-enaknya tidur, kalau orang sana mungkin baru sesaat tidur ya. Kalau panjenengan mungkin sudah terbangun qiyamul lail insyaallah ya. Allah kirimkan api yang para ahli, para ilmuwan pun sampai kesulitan membuat analisis ini api apa, sehingga mereka menyebut dengan istilah tornado api. Jadi api itu membentuk bola api ya, terbawa oleh cara wong Jawa ya lesus wae. Lesus apa lesus ya, lesus. Saya ngomong lesus ada yang protes, Pak, berarti anginnya itu lanang Ustaz. Lesus terbawa oleh, jadi kumparan api. Ada video yang bisa kita lihat tuh, ada 5 atau 4 bola api yang seakan-akan ditendang ke sana kemari, Pak. Yang bakar gedung sana, bakar hutan, bakar taman, bakar semua yang bisa dibakar. Ya, itu di waktu malam. Kalau penjian sempat mirsani di televisi atau di sosial media, di YouTube, itu kan hanya kebakaran di hutannya, kebakaran gedungnya. Penjian tidak menemui bagaimana kepanikan masyarakat, karena mungkin nggak ada yang video, nggak ada yang video. Dan kalau yang diinformasikan oleh media itu ada 50.000 hektar yang terbakar, kemudian korban jiwanya hanya berapa orang, itu kok kayaknya nggak masuk akal, Pak. Itu kecanggihan mereka dalam memanipulasi data, karena itu kewirangan. Tahu kewirangan, Pak John? Kewirangan itu tahu? Lalu tanya kepada samping antum, kewirangan ke apa? Peristiwa itu kan terjadi, yang pertama diawali dengan 2 senator Amerika yang menghina Allah, menghina Islam. Disambung dengan pernyataan Presiden Amerika terpilih ya, yang bernama Donald Trump, yang dia berkata bahwa akan menjadikan Palestina atau Gaza sebagai neraka. Ini jelas ucapan seorang pemimpin dunia yang menunjukkan arogansi, yang menunjukkan kejumawaannya, menunjukkan kesombongannya, ketakaburannya. Bahasane wong Jawa ya kemlindi. Kemlindi mau kemetak, Pak. Kementos. Kemlindi, kemetak, kementos. Umpama Donald Trump wani rene kon sparring wani aku ya. Gede kono kita ini aku wani aku. Kita baca ayatnya, Pak. Mari, saya akan baca beberapa ayat dan mudah cukup waktunya ya. Dari kita lihat bencana-bencana ini dalam perspektif Quran. Yang pertama, silakan dibuka yang bawa Android, surah ke-22. Di sana ada surah Al-Hajj, setelah surah Al-Anbiya, sebelum surah Al-Mu'minun. Ayat yang ke-45, di sana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urusiha wa bi'rim mu'attalatin wa qasrim masyid. Ya. Dibaca terjemahnya, dibaca terjemahnya. Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim.
sehingga untuk bangunan-bangunannya dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi tidak ada penghuni. Ya, ayat ini seakan-akan mengingatkan kita kembali tentang peristiwa di Los Angeles itu, Pak ya. Faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha. Berapa banyak negeri-negeri yang kami hancurkan, kami binasakan. Kenapa? Wahiya zalimatun, karena penduduknya berbuat zalim. Kezaliman apa yang lebih dari yang ditampilkan seorang Donald Trump dengan pernyataannya ingin menjadikan Gaza, ingin menjadikan Palestina sebagai neraka? Apa kesalahan rakyat Palestina kepada Amerika? Mereka tidak berhutang kepada Amerika. Mereka tidak pernah mengganggu Amerika. Mengapa begitu zalimnya seorang Donald Trump yang mewakili rakyatnya Amerika? Bahkan mereka seakan berpesta pora atas penderitaan rakyat Gaza. Terbukti mereka selalu mensupport Israel sebagai bagian dari Security Council atau Dewan Keamanan PBB yang punya hak veto. Alih-alih mengingatkan Israel agar menghentikan kebiadabannya di bumi Palestina, tapi justru Amerika dengan terang-terangan malah mensupport gerakan Muslim cleansing, gerakan Muslim genosida yang dilakukan oleh Yahudi laknatullah. Ya. Itu perbuatan zalim yang tidak bisa kita bayangkan, kezaliman apalagi di dalam negeri mereka. Misalnya Amerika adalah negara yang selalu mengkampanyekan kerusakan-kerusakan moral. Kenapa saya katakan Amerika negara yang mengkampanyekan kerusakan moral? Karena Amerika lah yang mengkampanyekan LGBT, mengkampanyekan ini kerusakan apa, Pak? LGBT itu kerusakan yang sangat luar biasa. LGBT itu L itu lesbi. Amerika mengkampanyekan hubungan sesama jenis, wanita dengan wanita. Ini jelas menyalahi fitrah. Ya, Pak. Merasa dibayangkan, Pak. Angel, Amerika itu angel. Kerusakan itu ngeri. Padahal kalau kita jumpai di alam realitas, ing atase kewan wae, gitu ya. Apa nek babon pitik kuwi kawin karo babon pitik liyane, Pak? Pernah lihat babon kawin karo babon? Enggak ada tuh, Pak? Enggak ada. Lah kok uang kok ngalah-ngalah ke pitik rusake. Wes sing rada diarani elek kirik gerang. Tahu Pak ya? Apa? Coba guyu sampean. Kirik gerang jenenge apa? Tak ngerti ya. Oh, segawon, Pak. Segawon. Sing jenenge kirik lanang iki ora enek critane kok kawin karo kirik lanang. Ya. Nah, ini kok Amerika seakan-akan memusuhi negara yang tidak melegalkan LGBT. Maka kemudian pikiran-pikiran mulai direspon oleh beberapa anggota dewan di Indonesia yang terhormat itu, Pak. Mereka mulai mendesak-desak pemerintah, mulai mengajukan di komisi-komisi mereka memperjuangkan kesetaraan gender,
Bagaimana agar LGBT itu juga dilegalkan di bumi pertiwi Indonesia ini, Pak. Waliyadzubillah. Kalau sampai itu goal, Pak, negeri ini secara terang-terangan akan mengundang murka Allah. Gay itu hubungan laki dengan laki-laki yang logika kita nggak nyambung, Pak. Apa? Gitu ya. Kemudian B itu biseksual. Biseksual itu begini, Pak. Wong lanang duwe bojo wong wedok ning gendakane wong lanang. Wes. Uteke rada anu mulih rada mawut nih. Wong lanang di bojo wong wedok ya ngantek duwe anak ning duwe gendaan wong lanang. Wis piye, Pak? Astagfirullahaladzim. Kosok baline wong wedok di bojo wong lanang ya ngantek duwe keturunan ning ya di gendaan wong wedok. Wong wedok lho, wong wedok itu di bojo wong lanang duwe anak ning ya duwe gendaan wong wedok. Wes. Kerusakan apa lagi nih, Pak? Kemudian T-nya itu transgender itu wong lanang jeleh dadi wong lanang pengen dadi wong wedok. Sing wedok jeleh dadi wong wedok pengen dadi wong lanang, kemudian operasi. Udah arep nopo urip kok kaya ngono. Ya, karena tidak dibingkai dengan agama. Nah, itulah salah satu yang dikampanyekan oleh Amerika. Selain jelas-jelas permusuhan Amerika kepada negeri-negeri kaum muslimin, ya, terutama di Timur Tengah. Kalau bisa mereka ingin menguasai, Pak. Ya. Dan Los Angeles itu adalah kita dengar, saya belum pernah lihat. Kita dengar Los Angeles itu adalah salah satu kota di Amerika yang dihuni oleh mega bintang internasional. Di sana berkumpul para para binatang film, ya. Di Hollywood. Bahkan konon ada artis atau selebritis Indonesia yang punya tanah di sana, tidak bisa sebutkan. Wahia zalimatun fahiya khawiyatun ala urusiya. Karena penduduknya zalim itulah kami hancurkan gedung-gedung. Jadi Los Angeles sebelum kebakaran itu kan kotanya indah katanya, Pak. Saya hanya lihat di foto Google aja. Belum pernah ke sana dan tidak ingin ke sana. Tapi begitu datangnya azab Allah Ta'ala, kota itu hancur. Dan tadi sampai lebih dari 50.000 hektar. Dan itu lebih luas daripada yang dimusnahkan, yang dihancurkan oleh Israel di Gaza. Dan para ahli, para ilmuwan menyebutkan bahwa untuk membangun kembali Los Angeles itu tidak akan selesai dalam 50 tahun ke depan. Donald Trump insya Allah sudah is dead. Gitu. 50 tahun ke depan, Pak, saya guess tua. Gitu. Wabi'rim mu'attalah, seakan-akan ya, yang dikatakan Allah tadi itu sumur-sumur pun kering. Los Angeles sudah tidak tersedia sumber air yang bersih. Ya. Qasrim Masjid dan istana-istana Mekah ditinggalkan ada penghuninya. Dan ada peristiwa sebelumnya, sebelum Los Angeles terbakar ini, peristiwa dikalahkannya Bashar Assad ya, oleh pejuang kemerdekaan di Suriah. Istana Bashar Assad ini luar biasa, Pak. Mobil-mobil mewahnya itu, setirnya itu lapisannya emas. Bashar Assad presiden yang mungkin di dunia ini satu-satunya yang memiliki emas paling banyak. Ya. Ya,
emasnya sekitar 204 ton. Pernah lihat Pak? Pernah lihat belum? Pasir pernah lihat Pak? Oke, kembali ke azab tadi Bapak-Bapak sekalian. Kenapa azab itu terjadi? Allah pastikan adalah karena satu, zalimnya mereka. Wahia zalimatun fahiya khawiyatun ala urusiha. Yang kedua, kenapa azab itu datang, Pak? Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Surah Al-Hazab ini adalah karena mereka zalim. Ya. Kemudian yang kedua, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Allah jaminkan, Allah janjikan jika atau bila penduduk negeri dimanapun, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang amanu wa taqaw, mereka adalah masyarakat yang amanu wa taqaw, mereka adalah bangsa dan negara yang amanu wa taqaw, yang akan Allah jaminkan dan janjikan adalah keberkahan minas sama'i wal ard. Berkah langit akan turun, berkah bumi akan muncul, karena penduduk di negeri itu, negeri yang namanya Indonesia umpamanya, amanu wa taqaw. Walakin kadzabu, akan tetapi bila penduduk itu, negeri itu, entah namanya Indonesia, entah Amerika, entah belahan bumi manapun, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan syariat Allah, fa'akhadnahum, kata Allah, kami siksa mereka. Dan ketika Allah mengatakan fa'akhadnahum, kami azab mereka, kami siksa mereka, itu Allah pastikan bima kanu yaksibun. Surah Al-A'raf ayat 96. Nanti dilengkapi ayat 97, 98, 99. Ya. Pada ayat 96 itu Allah katakan begitu, Pak. Bila penduduk manapun, negeri manapun itu mau menjadi pribadi, keluarga, masyarakat, atau negeri, negara, bangsa negara yang beriman dan bertakwa, yang Allah jaminkan, yang Allah janjikan adalah keberkahan. Dan keberkahan itu turun dari langit ataupun muncul dari dalam bumi. Hujan tidak akan menjadi seperti di tempat kita hari ini, Pak, ya. Di Pekalongan tanah longsor, di Gerobokan rel kereta hancur, ya. Di Pantura, bahkan dari mulai paling barat sana, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, ya, di Pekanbaru, di Lampung, semua tempat ini terjadi banjir, kebakaran. Yang enggak banjir musim hujan, kebakaran di Glodok. Dan kalau antum penjaringan Zoom, yang kebakaran itu kan lantai 7, 8, 9 kalau nggak salah, itu adalah lantai di pasar sentral, apa namanya, Glodok itu kan sentral elektronik dan lain-lain, Pak, kesehatan macam-macam. Saya pernah ke sana, ya, terus cari alat bekam. Waktu kita awal memperkenalkan bekam di kota Solo, saya cari alat bekam di sana, itu murah memang, Pak, ya. Harga di sana itu 95.000, di Solo itu rata-rata konsumen itu minimal 150.000, Pak. Jadi untung banyak saya. Itu yang kebakar yang 7, 8, 9 itu ternyata lantai yang setiap hari untuk karaokean, untuk remang-remang dan sebagainya, itu Pak, yang terbakar, ya. Coba dibaca terjemahnya 96. Jika dan sekiranya, ayo terus. Negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Mendustakan ayat-ayat kami. Terus? Maka kami siksa
Kami siksa mereka sesuai apa yang mereka telah kerjakan. Jadi Allah tidak zalim. Nek cara tembunge Jawa itu jumbuh karo patrap tumindake menungsani. Tidak lebih dari itu. Allah hanya menghukum sesuai dengan perbuatan mereka. Tidak ada Allah itu tidak adil, tidak ada Allah kok zalim, tidak ada Allah kok semena-mena, tidak ada Allah kok semaunya sendiri seperti manusia. Enggak ada. Allah itu pasti adil. Kenapa ada azab, kenapa ada bencana, kenapa ada musibah? Bima kanu yaksibun, sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan di muka buminya Allah. Ya. Ayat 97-nya mengatakan datangnya musibah itu di waktu malam. Wa amina ahlal qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun, dikala mereka tidur. Ya. Waktu gempa di NTB itu juga malam tuh, sholat maghrib atau isya. Ya. Atau musibah itu ayat 98-nya berbicara afa amina al-qura ayatiyam ba'suna duha wa hum yal'abun, di waktu duha, di waktu pagi. Tsunami Aceh jam 9 waktu sana. Yang jam 8-nya waktu sana gempa bumi. Ya. Gempa bumi di Jogja itu juga jam 6 pagi waktu duha. Wa hum yal'abun, mereka sedang bekerja bersenang-senang urusan dunia. Ayat 99-nya mengatakan bahwa datangnya musibah Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala itu ya waktu-waktu yang mereka tidak pernah duga. Kapanpun, dimanapun Allah berkehendak, Allah bisa mengirimkan bencana atau musibahnya kepada siapapun. Ya. Itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan peringatan-peringatan Allah. Di Amerika bukan tidak ada orang Islam, Pak. Di Amerika bukan tidak ada dakwah. Di Amerika bukan tidak ada seruan. Ada. Bahkan dai terkenal di Amerika itu asli orang Indonesia. Ustaz Syamsi, Ali Syamsi. Itu binaan Muhammadiyah kalau nggak salah. Sekarang beliau sudah menjadi seorang ulama besar di sana. Bahkan membuat forum umum bebas. Di Amerika itu boleh buat mimbar bebas, gitu. Siapa boleh datang, yang curiga, yang benci, yang salah paham, yang curiga dengan Islam dan kaum muslimin, silakan datang ke gedung kami, mari diskusi. Dan itulah kemudian banyak orang Amerika yang masuk Islam. Tapi bahwa usaha itu tidak mungkin tidak dihalang-halangi oleh kekuatan Yahudi internasional. Karena Yahudi dan Nasrani itu divonis oleh Allah Ta'ala sebagai kelompok lantardo, walantardo angkal Yahud, walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak mungkin ada orang Nasrani, tidak mungkin ada orang Yahudi yang ridho kalau umat Islam berpegang teguh kepada syariat Islam yang benar. Tidak mungkin mereka ridho, Pak. Itu kata Allah. Bahkan wala yazaluna yuqatilunakum, mereka tidak akan pernah berhenti untuk memerangi kalian semua, hatta yardukum an dinikum in istata'u, sampai kalian murtad meninggalkan agama kalian. Yang pertama karena mereka zalim, yang kedua karena mereka mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Yang ketiga karena mereka melalaikan, nyepelek, bahasa orang Jawa, menyepelekan. Bila Allah beri peringatan kepada mereka, kemudian mereka melupakan, kemudian mereka melalaikan, kemudian mereka menyepelekan, kemudian mereka orang gagas belas dan seterusnya, maka Allah pun juga akan kemudian memberikan azab kepada mereka, dan mereka akan terbengong berputus asa. Tapi sebelum diberikan azab, memang mereka sempat diberi oleh Allah Ta'ala
pintu-pintu kesenangan, pintu-pintu kesuksesan, pintu-pintu duniawi dibuka oleh Allah. Maka berhati-hatilah, nikmat yang sesungguhnya itu adalah istidraj. Bila kita sholat jamaah aja nggak tertib, bila kita tahajud aja nggak pernah, bila kita baca Quran aja lalai, bila kita dan seterusnya, amalan ketaatan tidak kita lakukan, kok kemudian dunia kita moncer, dunia kita luar biasa. Itu nikmat yang nanti bisa disebut sebagai sebuah istidraj. Istidraj itu apa? Dilulu. Nah, dilulu, bukan dilulu orang Betawi ya. Dilulu itu diuco. Nah. Surah Al-An'am tadi Al-A'raf, satu surah sebelum Al-A'raf ada Al-An'am ayat 44. Di situ Allah katakan ketika mereka melalaikan peringatan Allah, awalnya Allah buka kepada mereka la fatahna alaihim barakatim, la fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Nah, di saat mereka menikmati, di saat mereka bersenang-senang dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, kata Allah, fa'akhadnahum bahtatan. Kami pun timpakan azab kepada mereka secara mendadak, bahtatan. Bahasa orang Jepang ucuk-ucuk. Ucuk-ucuk. Ucuk-ucuk itu kereta api kan? Ucuk-ucuk. Mendadak, tiba-tiba, mak cegagi, gitu ya. Maka dikala itulah mereka akan terdiam berputus asa, wis ora iso mikir. Maka yang terekam di video Los Angeles itu kan hanya kebakaran hutannya, kebakaran kotanya, gedungnya, gitu kan ya. Yang tidak melihat bagaimana penderitaan rakyat atau warga Los Angeles yang harus meninggalkan. Penderitaan mereka jauh lebih menderita dibandingkan penderitaan rakyat di Palestina atau di Gaza, Pak. Mereka biasa menghadapi seperti itu. Los Angeles, Pak, ngeri mereka. Ya biasa. Orang Gaza biasa ada dentuman bom, rudal. Mereka selama ini adalah kota yang identik dengan berbagai macam hingar-bingar duniawi, ya, semua apa istilahnya, Pak? Hollywood itu kan simbol apa istilahnya, hedonisme. Los Angeles itu kan, Hollywood itu kan simbol hedonisme. Pokoknya Arab menikmati apa aja bisa. Orang bilang itu surga dunia. Ya memang sebagaimana hadis Nabi, Pak, dunia itu jannatun lil kafir, ya, surganya orang kafir itu di dunia. Coba dibaca, Tad. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun menjelaskan semua pintu kesenangan untuk mereka. Nah, kami membuka pintu kesenangan untuk mereka itu saat mereka melupakan peringatan Allah justru. Inilah istidraj. Dan itu yang terjadi di negara-negara yang penduduknya mayoritas kafir seperti Amerika. Terus. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Nah, datangnya azab itu tiba-tiba. Jam 1 malam mereka didatangi api yang membakar kota mereka, yang membakar taman mereka, yang membakar hutan mereka, yang membakar tempat tinggal mereka, membakar semua yang bisa dibakar. Bahkan ketika dengan jumawanya seakan-akan mereka bisa menghentikan kebakaran dengan mengirimkan pesawat
menyiramkan zat yang dirancang untuk melapisi benda-benda atau kayu atau apapun sehingga api tidak bisa membakarnya, apa yang terjadi? Berhentikah api itu? Tidak. Bahkan sampai hari ini dampaknya masih belum bisa dikelola dengan baik. Ya, udara mulai beracun, airnya nggak ada. Ya, apakah kota itu akan kembali dibangun apa tidak? Karena harus melalui biaya yang tentunya sangat mahal. Hari ini, Pak, hari ini Amerika itu sebenarnya sedang sekarat. Ini saja di kota-kota lain selain Los Angeles, Pak, San Francisco, ya, bagaimana New York, bahkan negara yang bagian-bagian yang lain yang tertimpa bencana, eskalasinya meluas. Ya. Jadi awal mereka bersenang-senang karena melalaikan, melupakan peringatan Allah Ta'ala, dikasih dunia, mereka bersenang-senang, didatangkan adab Allah Ta'ala, mereka terdiam berputus asa. Apa pernyataan Donald Trump setelah Los Angeles terbakar? Ngomong apa dia? Masih berani ngancam Gaza lagi. Ya. Maka ketika Iran berteriak kasihan kepada Amerika Israpopo tak nulungi untuk recovery kebakaran, ya karena selama ini Timur Tengah itu salah satu Iran itu dimusuhi oleh Amerika, maka Amerika ya mestinya gengsi itu, nggak mau kan menerima bantuan dari Iran, izin gitu Mas sekalian ya. Yang terakhir, kenapa Allah Ta'ala turunkan azab kepada penduduk di negeri manapun itu adalah karena perbuatan ya yang mereka lakukan yang menimbulkan berbagai macam kerusakan, entah itu di bidang pendidikan, di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang kemanusiaan, di bidang apapun sosial, ya. Ketika negeri itu dikendalikan oleh orang-orang yang berbuat kerusakan, maka justru Allah punya rencana untuk menghancurkan negeri-negeri yang orang-orang terdepannya, para pemimpin-pemimpin politiknya, pemimpin-pemimpin kekuasaannya, ya, termasuk para pemimpin-pemimpin ekonominya, itu berbuat sesuka hati mereka. Itulah asbab nanti Allah akan kirimkan sebuah bencana yang tidak bisa mereka hindari. Surah Al-Isra, surah ke-17, ayat 16. Mari kita renungkan ayat yang terakhir ini, Pak, yang saya bacakan. Dan tentunya masih banyak lagi yang lain. Ya. Surah ke-17 ayat 16. Silakan dibaca. Ayat 16. Wa idza aradna. Dibaca Arabnya juga. Wa idza aradna. Amarna. Dan ketika jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup lewat di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kebijakan di jalan kami itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan atau hukum Allah. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Dan ketika kami hendak menghancurkan sebuah negeri, dan jika Allah hendak menghancurkan sebuah negeri manapun, kata Allah, amarna mutrafiha, kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu untuk mentaati kami, untuk melaksanakan perintah-perintah kami.
Tetapi fafasaku fiha, justru mereka orang-orang yang hidup mewah di negeri itu melakukan berbagai macam kedurhakaan, berbuat kerusakan, berbuat fasik. Fahaqqa 'alaihal qaul, maka sudah sepantasnya berlaku perkataan kami atau ketetapan hukum kami Allah, apa? Fadammarnaha tadmira, kami hancurkan negeri itu sama sekali. Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Bila ayat-ayat ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tidak menjadikan kita berpikir bagaimana menyelamatkan negeri ini dengan tidak ada jalan untuk menghindarkan diri kita, keluarga kita, masyarakat dan bangsa kita dari akan datangnya azab Allah Ta'ala kepada kita, kecuali kita harus mendekat kepada Allah, kecuali kita harus melaksanakan syariat Allah, kecuali kita harus menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah. Itu cara terefektif untuk menghindarkan diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kita dari ancaman bahaya yang sangat luar biasa yang namanya azab Allah. Kerusakan di Los Angeles sekali lagi, Pak, itu lebih parah daripada bom yang dikirim oleh Israel ke Gaza. Nggak kebayang ini, Pak, ya. Kalau gedung-gedung di Los Angeles kan memang gedung-gedung yang dirancang untuk selama-lamanya, Pak, ya. Kalau gedung-gedung di Palestina itu kan gedung-gedung di tanah Arab yang ya seperti itu bangunannya, nggak terlalu mewah. Artinya apa? Kerusakan materialnya tentu jauh lebih sedikit. Dan ini cara Allah menghukum ya, negeri manapun dengan cara Allah. Ya. Ini baru satu titik bola api yang dikirimkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Ya. Yang lebih dari itu tentu Allah sanggup, tetapi memang Allah ingin melihat para kaum muslimin yang peduli bagaimana keridani wong Islam, kan gitu, Pak. Kita tidak boleh hanya mengharap udahlah kita serahkan hukumannya orang-orang dolim kepada Allah Ta'ala. Kita harus berbuat sesuatu, karena yang ditolong oleh Allah Ta'ala itu diantaranya adalah kaum muslimin, para mujahidin di Palestina, ya. Mereka ditolong oleh Allah Ta'ala dengan dihancurkannya Amerika, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, tadzkirah kita pada malam hari ini terkait dengan adanya musibah-musibah ini, semoga menjadi pengingat. Ini kita sampaikan tentu bukan dalam rangka untuk menyalah-nyalahkan orang Indonesia sendiri yang tertimpa musibah di berbagai tempat, juga bukan dalam rangka meratap, tetapi bahwa kita ingin menyampaikan pesan moral kepada kaum muslimin di negeri kita sendiri, Indonesia. Mari kita berhenti dalam mendurhakai Allah. Mari kita berhenti dalam memaksiati Allah. Ayo selamatkan Indonesia kita. Ayo kita selamatkan NKRI ini dengan cara kita sebagai seorang muslim lakukan Islam secara kafah. Tidak ada jalan lain, Pak. Tidak ada pilihan yang lain bagi kita bangsa Indonesia, karena kita bangsa muslim terbesar, walaupun sekarang sudah tidak paling besar, ya, kalah dengan Pakistan. Tahun berikutnya mungkin kita kalah dengan India. Kalau India itu trennya positif, Islam semakin bertambah, ya, semakin bertambah, walaupun belum mencapai 30%, Pak, ya. Kita masih 86%, tapi berkurang, Pak. Prosentasenya berkurang. Dulu 90%, dari 89, dari 87, dari 86. Sekarang kisarannya itu. Jadi kita dalam rangkanya justru untuk mengingatkan siapapun di antara kita kaum muslimin, baik rakyat
rakyat biasa seperti kita maupun para penguasa, para pemegang kebijakan, para pemegang kekuasaan, para pemegang kekuatan ekonomi, ya. Soalnya kita bicara di sektor itu kita juga kadang-kadang miris. Baru kali ini saya mendengar laut kok dipagari. Ya. Biasanya dibahas wis teko ngendi malah tambah mumet Pak ya. Dah itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.